Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagimu Bapa. Tuhan selalu baik bagi kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru, nafas yang baru Tuhan berikan untuk boleh kami melakukan aktivitas kami. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Yakobus 2 ayat 24 dan 26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, saudaraku, hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus beriman dan melakukan tindakan atau perbuatan dalam hidup kita. Jadi tidak cukup dengan iman saja, tanpa perbuatan adalah mati. Dan ketika kita mempunyai perbuatan juga tanpa iman, itu adalah timpang. Nah, di sini Tuhan ingatkan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, ini contoh yang kita baca hari ini bahwa seorang Rahab ketika bangsa Israel disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, maka ada dua orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan melalui tembok Jeriko itu, dan lalu ada perempuan Rahab yang menyembunyikan mereka. Rahab ini adalah perempuan lacur, tapi dia menyembunyikan dua utusan yang disuruh oleh Musa untuk lihat bagaimana tanah Kanaan ini tadi keadaannya, lalu dia disembunyikan di rumah Rahab sehingga dia lolos dan dapat keluar dari daerah itu melalui jalan lain oleh bantuan dari perempuan pelacur itu tadi, yakni yang bernama Rahab. Sehingga Rahab ini ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia diselamatkan oleh semua dengan keluarganya yang berada di rumahnya. Nah, ini dibenarkan karena perbuatannya. Demikian juga saudaraku, kita pun ketika kita katakan bahwa kita sudah beriman, kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentunya tidak hanya cukup beriman bahwa Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat kita, karena Tuhan Yesus sendiri selama dia berada di bumi ini, dia mengadakan pelayanan, dia mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, mungkin kita tidak bisa mengadakan mujizat-mujizat, tetapi ketika kita mau melayani orang, atau kita mau menolong orang, kita mau mendoakan orang, ketika kita mau menyapa orang dengan baik, saudara, tentu ini juga sudah menjadi perbuatan bagi kita. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita tersenyum yang melegakan orang. Ketika ada orang sakit, kita mau mengunjunginya. Ketika ada orang berkesusahan, kalau
mampu kita bisa kita bantu, mari kita bantu saudaraku. Itulah perbuatan-perbuatan yang dibenarkan ketika kita mau melakukannya, karena kita juga sudah beriman kepada Tuhan Yesus, maka itu diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran. Saya ulangi, saya baca. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, jadi memang harus dengan perbuatan, ya saudaraku. Nah, kalau kita lihat Abraham, bagaimana dia disebut jadi bapak orang percaya, karena dia juga adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, kemudian dia percaya bahwa apa yang disampaikan kepadanya, yang katakan bahwa dia adalah menjadi bapa segala bangsa, walaupun itu belum dilihatnya, karena dia percaya dan dia mau melakukan firman Tuhan, maka dia bersahabat dengan Allah. Kita baca demikian firman-Nya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya, jadi dia disebut jadi sahabat Allah karena dia percaya dan mau melakukan firman Tuhan itu. Nah, kita juga sudah membaca firman Tuhan, tentunya kita juga harus melakukan firman itu, karena iman tanpa perbuatan tadi seperti yang dituliskan di ayat 26 tadi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya benar saudaraku, karena tubuh kita ini terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Nah, ketika roh itu tidak ada lagi di dalam tubuh manusia, maka manusia itu dikatakan mati. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, jadi iman kita itu akan dianggap mati walaupun kita masih hidup saudaraku. Tapi karena kita tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain, tidak melakukan firman Tuhan, maka sebenarnya iman kita itu adalah iman yang mati. Nah, oleh karena itu mari koreksi hati dan pikiran kita. Apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini? Berapa tahun kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Berapa tahun lamanya kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan seturut dengan firman Tuhan, supaya Tuhan melihat bahwa kita tidak hanya mempunyai iman saja, tetapi dibenarkan juga melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, oleh karena itu mari, kalau masih belum kita melakukan apa-apa, tidak ada waktu terlambat saudaraku, mari mulailah. Apakah kita mungkin kita katakan, saya tidak punya dana untuk menolong orang. Nah, tanpa dana juga bisa saudaraku, kita bisa mendoakan orang. Ketika kita tahu ada teman atau sahabat kita atau keluarga kita yang sedang sakit, mari kita doakan. Jangan kita mendoakan diri kita sendiri, tapi mari kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Bisa kita doakan untuk kota kita, bisa kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Demikian juga saudaraku, itu semuanya adalah tanpa dana. Kita masih bisa pakai mulut kita untuk berkata-kata, untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Nah, demikian juga banyak hal lagi yang tidak harus kita mengeluarkan dana, bisa kita lakukan dengan menyapa orang, dengan tersenyum. Nah, tentunya ini juga boleh tuh saudaraku. Orang akan merasakan damai ketika kita tersenyum, daripada orang melihat muka kita jutek. Demikian juga misalnya kita mengunjungi orang yang sakit. Nah, tentu bisa kita mendoakan mereka ketika mereka sakit. Nah, ini juga boleh kita lakukan tanpa kita harus mengeluarkan dana. Tapi kalau memang kita punya dana, mari kita bantu orang yang tidak mampu. Apakah itu orang-orang yang miskin yang bisa kita bantu melalui makanan kah, atau melalui apa saja, melalui beras seberapa, bukan hanya jumlah yang dilihat, tapi ketulusan hati kita, seberapa mampu kita untuk memberi. Ini semuanya akan diperhitungkan Tuhan sebagai perbuatan, dan dibarengi dengan iman kita, maka kita adalah orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini, karena kami beriman kepadamu ya Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya beriman saja, tetapi harus dibarengi dengan perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu ajar dan pimpin kami senantiasa Bapa, mau melakukan kebenaran firman-Mu, mau kami melakukannya, tidak hanya kami percaya saja, tapi kami mau berbuat, mau bertindak di dalam segala kehidupan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, menjadi sahabat Allah, menjadi anak-anak Allah yang senantiasa mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, hormat pujian bagimu, kemuliaan untuk terpujilah Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin.